Yo, movie ini bergenre action supernatural dan komedi. Cocok sekali buat kalian yang suka dengan aksi kocak yang dibalut dengan kekuatan yang di luar nalar manusia, alias overpower, man. Mob Psycho 100 Kageyama Shigeo alias Mob adalah seorang murid kelas 2 SMP yang memiliki kekuatan psikis. Sejak kecil, ia bisa membengkokkan sendok dan menggerakkan benda dengan pikirannya, men. Itulah yang dinamakan kekuatan psikis. Kekuatan tersebut akan tumbuh jika Shigeo mengalami kelebihan emosi. Tapi ia belum bisa mengendalikan kekuatannya dengan benar. Saat ini yang ia inginkan hanyalah bisa berteman dengan teman gadis sekelasnya yang bernama Tsubomi yang sangat ia sukai, men. Seiring berjalannya waktu, Mob alias Shigeo dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, ia mencoba mencari arti dari keberadaannya di dunia ini untuk membantu orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan pertolongan dan mencegah orang-orang yang menyalahgunakan kekuatan psikis dalam tindak kejahatan, men. Langsung saja tanpa banyak pengenalan, kita lanjut ke alur ceritanya. Di scene pertama, kita akan diperlihatkan sebuah kelompok yang meneliti kekuatan psikis. Banyak orang yang menguji kekuatan psikisnya di tempat tersebut, men. Namun ada yang aneh, tempat tersebut dijadikan tempat untuk menguji coba kekuatan psikis untuk tujuan yang masih belum jelas. Dan juga yang menggunakan kekuatannya untuk kejahatan, men. Di scene berikutnya, kita akan diperlihatkan seorang paranormal yang mana ia membantu mengusir roh-roh jahat yang terus mengikuti keluarga pasiennya tersebut. Meskipun kemampuannya hanya abal-abal, namun ia mampu mengusir roh tersebut dengan bantuan seorang pemuda yang dikenalnya, yaitu si Shigeo, man. Yang ternyata ia adalah bawahannya, tetapi Shigeo menganggap atasannya sebagai guru, man. Scene berpindah pada salah satu keluarga yang cukup harmonis, di mana keluarga tersebut mempunyai dua anak bernama Shigeo dan Ritsu, yang mana Shigeo adalah anak yang pendiam alias cupu dengan kelemahan fisiknya, namun ia memiliki kekuatan psikis atau telekinesis, men, sejenis kekuatan terpendam gitu ya. Lain halnya dengan adiknya, men, yaitu si Ritsu, yang berbanding terbalik dengan kakaknya yang mana Ritsu memiliki fisik dan kecerdasan yang luar biasa, yang juga populer di kalangan para gadis-gadis dengan ketampanannya, men. Jadi sangat beda gitulah. Protagonis dalam cerita ini adalah Shigeo, men. Shigeo di sini digambarkan seorang siswa SMA yang culun dan tidak banyak bicara. Di dalam kelas, Shigeo sering ditertawakan oleh temannya lantaran Shigeo terlihat aneh saat berbicara dan bertingkah. Namun ia masih tetap semangat bersekolah meskipun dikucilkan teman-temannya. Lantaran alasan utama ia bertahan di sekolah karena ia sangat menyukai temannya, yaitu Tsubomi yang sangat cantik, men. Namun, Tsubomi tidak mempunyai perasaan yang sama pada Shigeo. Ia hanya bisa mengagumi Tsubomi dalam kejauhan. Malahan Tsubomi menyukai adiknya Ritsu karena ia merupakan siswa yang cukup populer dan juga cerdas. Jadi cinta Shigeo bertepuk sebelah tangan kepada adiknya, men. Meskipun Shigeo terlihat lemah dan cupu, tetapi Shigeo mempunyai kelebihan, yaitu kekuatan super psikis, men. Inilah yang membuat adiknya Ritsu iri padanya, meskipun Ritsu memiliki fisik dan kecerdasan yang mengagumkan. Di atas rata-rata lah, tapi dia masih mempunyai rasa iri kepada kakaknya. Aneh sih. Saat pulang sekolah, Shigeo pergi ke tempat gurunya yang mana ia membantu gurunya dalam hal mengusir roh dengan kekuatan psikisnya, men. Scene berpindah. Terlihat seorang gadis yang cukup cantik membagikan selebaran kertas ekskul. Namun tidak ada yang menghiraukannya lantaran ia berpenampilan cukup aneh. Lalu tak sengaja berpapasan dengan Shigeo dan mengajaknya di dalam anggota klub yang meneliti hal-hal gaib, men. Di mana Shigeo tidak menghiraukan gadis tersebut.
Tetapi ia memaksa Shigeo bergabung lantaran si gadis tersebut tak mempunyai anggota satupun, men. Tapi ternyata gadis tersebut juga lumayan cukup cantik dan dia bernama Tome. Namun Shigeo tidak tertarik dengan ekskul tersebut. Saat ketua OSIS menemui Tome, ia akan membubarkan ekskul tersebut dikarenakan belum memiliki anggota. Namun Tome berusaha mendapatkan Shigeo agar dapat bergabung dengan ekskulnya. Namun ternyata Shigeo memilih untuk bergabung dalam ekskul olahraga agar fisiknya jadi lebih kuat. Namun alasan sebenarnya agar ia lebih diperhatikan Tsubomi karena Tsubomi menyukai pemuda yang energik, men. Saat pagi hari, Shigeo mulai mengikuti latihan tersebut. Namun fisik Shigeo tidak mampu mengimbangi senior-seniornya, men. Alhasil dia pun jatuh tumbang. Lalu seniornya membawa Shigeo pada Tome untuk dirawat. Saat Shigeo sadar, Tome memberitahu apa yang dilakukannya hanyalah sia-sia, men. Namun saat Shigeo menunjukkan kekuatan psikisnya, saat itu juga Tome memintanya bergabung kembali dalam ekskulnya. Akan tetapi Shigeo pun belum menyetujuinya, men. Ia mengatakan alasan mengapa dia ikut ekskul olahraga agar ia populer. Namun Tome malah mengejeknya, men. Keesokan harinya, Ritsu bertanya kepada kakaknya kenapa masih juga berada dalam kelas olahraga. Lalu ia menjawab karena ingin lebih diperhatikan oleh Tsubomi dan juga agar dirinya bisa mengontrol kekuatan psikisnya. Di mana saat itu Shigeo tidak sengaja mengeluarkan kekuatannya untuk menolong Tsubomi tanpa disadari oleh orang lain, men. Kemudian seperti biasa, Shigeo menjalani latihannya namun ia berakhir pingsan. Dan inilah yang membuat Shigeo selalu bersama dengan Tome. Dan seperti biasa saat pulang sekolah, Shigeo pergi ke tempat gurunya untuk membantunya dalam pekerjaan mengusir roh jahat. Namun di sini Shigeo mendapatkan bimbingan gurunya dalam melatih kekuatan psikis dan juga teman curhat jika sedang merasa gelisah, men. Di saat perjalanan pulang, Shigeo bertemu dengan seseorang bertopeng dan mengajaknya ke suatu tempat. Lalu Shigeo pun menerima bujukannya dan ikut bersamanya walaupun di situ Ritsu menghalanginya, men. Lalu scene berpindah di mana Shigeo dan Ritsu sudah berada di tempat orang-orang bertopeng tersebut. Shigeo pun terkejut mengapa banyak orang yang berkumpul di sana. Singkatnya lantaran mereka semua terkena hipnotis tapi tidak dengan Shigeo, men. Beberapa waktu kemudian terungkaplah ketua topeng tersebut selalu tertawa. Lalu ketua kelompok itu sedang merekrut pengikutnya lebih banyak lagi untuk menjadikannya kelompok yang semakin besar, men. Saat itu Tome dan Ritsu dipaksa memakai topeng agar ia jadi ikut tertawa, men. Semua pun tertawa, namun pada giliran Shigeo, topeng tersebut tidak berefek lantaran Shigeo mempunyai kekuatan psikis yang lebih kuat, men. Ternyata, ketua kelompok tersebut bukanlah manusia, melainkan roh jahat yang ingin membuat pengikutnya membantu dia untuk menjadi dewa para roh. Singkat cerita, ketua itu terus memaksa Shigeo untuk menjadi pengikutnya, men. Dan saat itu pun Shigeo teringat akan masa kecilnya di mana ia tidak bisa mengontrol kekuatannya saat dirinya dan adiknya dalam bahaya, men. Untuk menyelamatkan adiknya saat itu juga ia hampir membunuh seseorang yang menyerangnya, men. Itulah yang menjadikan Shigeo tidak mau menggunakan kekuatan psikisnya lantaran ia tidak ingin orang lain terkena bahaya oleh kekuatannya, men. Kembali ke cerita, di mana saat itu Shigeo mulai terdesak lantaran adiknya dalam bahaya, men. Lalu saat itu emosi memuncak, Shigeo mengeluarkan 100% kekuatannya untuk menyelamatkan adiknya tersebut. Akhirnya Shigeo berhasil menumbangkan ketua kelompok tersebut dalam mode roh hijau dan menyelamatkan semua orang. Yap, setelah kejadian tersebut, Tome dan adiknya sangat berterima kasih kepada Shigeo.
Mengingat kejadian tersebut, pagi hari saat Shigeo bangun, ia melihat makhluk kecil tersebut yang disebut roh dan bisa berbicara, men. Ternyata, makhluk tersebut adalah roh jahat yang dikalahkan Shigeo kemarin. Jadi kecil, jir. Singkat cerita, roh tersebut memperkenalkan diri yang bernama Ekubo dan mengajak Shigeo untuk bekerja sama agar ia bisa menjadi dewa. Karena saat itu, Ekubo menyadari akan kekuatan Shigeo berada di jajaran paling tinggi di atas semua roh. Keren kan? Cuma mungkin tampilan fisiknya aja yang kurang keren, men. Kekuatannya dia itu overpower, men. Namun Shigeo tidak mengiyakan permintaan Ekubo tersebut. Ya jelas lah, coba kalau dia bilang untuk mendapatkan Tsubomi, mungkin iya ya. Eits, berhenti di sini dulu ya. 中の裏番花沢照樹に塩中の郷田武蔵影山を返しそんな能力があってもそうでもないよ。 Jika kalian ingin tahu kelanjutan ceritanya, jangan lupa untuk klik subscribe dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya, men. Like dan komen dari kalian adalah penyemangat bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.